cukup dijadikan pedoman. Itu ada rancangan undang-undang energi nasional atau RUEN, rancangan undang-undang energi daerah RUEN. Kemudian ada juga RUPTL, rancangan usaha penyediaan ketenaga listrikan Indonesia ya, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak. Nah, ini tujuannya tidak lain adalah untuk bisa mendorong terjadinya transisi energi ya. Dan program 100 gigawatt hour yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu harus selesai dalam waktu 2 tahun. Ini luar biasa, harus didukung ya, karena saat ini saja itu mungkin seluruh Indonesia, mungkin bisa dicatat ya, seluruh Indonesia itu beban puncak kita itu kurang lebih 35 ya, 33 sampai 35 gigawatt. 33 sampai 35 gigawatt. Itu 35.000 megawatt, artinya ya sekitar ya 35 gigawatt ya. Ya, cukup besar sebenarnya. Nah, itu mungkin paling banyak itu suplainya dari PLTU batubara. PLTU itu hampir sekitar mendominasi 60-70%. Nah, ini yang perlu transisi energi yang sulit. Dan salah satunya untuk bisa mengurangi terjadinya atau menjaga suhu di bumi itu tidak naik ya. Mungkin sekarang itu baru kerasa ya, mendiding karena ada perubahan iklim, sudah terasa ini. Perubahan iklimnya sudah terasa ketika musim kemarau sangat dikit sekali, kemudian ketika panasnya pun mulai panas sekali karena suhunya naik ya. Ini sangat terasa sekali. Dan Paris Agreement itu diawali dulu untuk salah satu fondasi ya untuk kesepakatan dunia, yang sebenarnya ada protokol Kyoto, kemudian ada terkait dengan net zero emission ya, itu ada COP 20 ya, atau COP terkait dengan G20 ya, COP 20 atau G20 terkait dengan komitmen dunia terhadap penggunaan energi bersih. Nah, kemudian bahan bakar fosil menjadi sumber utama isi karbon, kemudian dia bersepakat untuk transisi menjadi energi bersih ya. Ini perlu transformasi. Nah, kalau dilihat ini data 2025 itu saya cari ada kenaikan. Tapi sebelum saya update sebenarnya ada naik sekitar hampir ya 1%. Indonesia itu merupakan 10 besar penyumbang emisi karbon, Mas Pak. Artinya kita perlu aware untuk bisa mengurangi ini dengan berbagai macam lingkup aspek dan cara ya, pengelolaan energi bersih, pengelolaan lingkungan, pengelolaan terkait dengan limbah, sampah dan sebagainya, supaya tidak bisa tinggi sekali menghasilkan karbon ya, emisi karbon ini. Kita masuk ke 1,94% dari seluruh dunia. Seluruh dunia itu totalnya sekitar 40 juta metrik ton. 40 juta metrik ton. Bayangkan itu besar sekali itu. Terus coba untuk bisa mengurangi ini. Dulu ketika COVID ya agak turun sedikit, tapi sekarang udah elevasi kenaikannya semakin tinggi, malah semakin tinggi sekali. Oke, potensi ketersediaan kalau di Indonesia itu ya, ini Surya ya, global irradiation cukup tinggi. Indonesia sama kita negara kepulauan cukup tinggi semua. Nah, anginnya yang agak kurang. Anginnya itu kita adalah angin-anginan nih. Jadi kadang kenceng, kadang rendah, dan tidak stabil. Kadang tidak ada angin sama sekali, yang kita terasa sekali panas ya. Itu mungkin yang warnanya ya mungkin agak gelap-gelap dikit ya. Di ini Sulawesi Selatan, Joni Ponto dan sebagainya kan dipasang sekitar 70 megawatt PLTB ya. Ini cukup besar di situ. Dan cukup besar kan. Nah, ini kan di Joni Ponto ya. Nah, kemudian di daerah lain sebenarnya ada, tapi ini kan sangat sulit ya menjaga. Misalkan kita bisa bangun, maka butuh transmisi bawah laut. Super grid, ya istilahnya super grid itu adalah menggabungkan seluruh transmisi kelistrikan yang ada di Indonesia aja ini masih
kita masih belum berhasil ya. Tetapi negara lain seperti Singapura, Malaysia itu sudah banyak import listrik dari kita karena harga listrik kita itu cenderung masih murah. Harga listriknya sehingga ini masih diimport ke Singapura, diimport ke Malaysia dan sebagainya. Ada kabel laut yang memungkinkan ke sana. Di kita sendiri ini kabel laut Selat Sunda ini juga masih belum. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi maupun Indonesia Timur, Irian dan sebagainya itu super gridnya belum terbentuk. Super grid belum terbentuk hingga untuk melakukan pemerataan energi yang besar, misalkan ada yang mungkin membangun pembangkit ataupun daerah tertentu yang kita main itu harga keekonominya tinggi, ketika kita pindah harganya lebih murah, kemudian kita bisa transfer energinya. Nah biasanya memang super grid ini menggunakan sistemnya ya, memang agak leviannya adalah menggunakan sistem DC ya, agar lebih optimal ketika nanti transmisi. Kemudian area tutupan lahan di kita itu mulai banyak berkurang, tetapi perlu dipetakan mana tata guna lahan ini yang optimal ya untuk mendukung konservasi energi dan penggunaan energi yang baik, yang perlu kita perhatikan. Nah, orang-orang sering melihat bahwa misalnya mengalir pada tata guna lahan, penggunaan lahan sebagainya itu harus perlu dikontrol, perlu di maintenance agar tidak terjadi penyalahgunaan dan sebagainya. Ini yang bisa kita estimasi dan lakukan perbaikan. Baik. Nah, kemudian strategi peningkatan baran EBT ada beberapa ya. Tadi saya bilang super grid ya. Jadi super grid ini kalau target di RUPTL kita itu sekarang kan 100 gigawatt peak PLTS. Total keseluruhan bauran energi kita itu ditarget di angka 34% tahun 2034. Artinya 34% dari total yang cukup besar ya, 35.000 megawatt. Besar sekali. Nah, 34% dari 35.000 megawatt. Tahun ini saja kita masih di angka sekitar 15 sampai 17 ya. 15-16 lah. 15-16% bauran EBT kita. Artinya 2 kali lipat yang harus dipenuhi. Artinya sangat tinggi sekali, eksponensial ketinggiannya harus dikejar. Ini yang bisa kita perhatikan. Pengenai energi, penerapan carbon tax, carbon limit, mendorong pertumbuhan beban berbasis ekonomi produktif dan sebagainya. Ini juga perlu dikembangkan ke depannya, smart grid, storage ya, terutama baterai dan sebagainya. Ini hydrogen storage, flywheel, pump to storage itu di negara-negara maju ini udah sangat-sangat banyak digunakan. Oke, tantangannya seperti ini ya, ada integrasi. Ini kita tahu karakteristiknya kan intermitensi ya, fleksibilitasnya perlu dipenuhi antara pembangkitan demand ya. Power quality, drop voltage, distribusi, kestabilannya itu juga perlu dilihat. Kemudian evolusi dari smart grid, microgrid. Jadi daerah-daerah yang rural area itu daerah 3T dan sebagainya. Sebenarnya kebutuhan terkait dengan PS, include dengan hybrid, PLTS, PLTP, pembangkit renewable di tempat yang potensinya tinggi itu jadi suatu opsi yang harusnya didorong ke depan. Akan ada efek domino, multiplier effect yang bisa didapatkan ketika kita bisa mendorong penggunaan renewable energy ini. Akan banyak ekosistem baru, akan banyak juga nantinya timbul kesadaran mengenai energi bersih yang lebih baik. Narasi energi bersih, narasi transisi energi, narasi terkait dengan penggunaan net zero emission dan sebagainya itu perlu diejawantahkan dalam sebuah roadmap yang jelas sampai dengan pelaksanaan dan tata laksananya. Ini yang perlu dikembangkan ke depan. Sistem respon load forecasting dan management system ini kalau sistem IE-nya sudah jelas 100% ya.
cyber security, resiliency, grid protection ini juga penting nih, keamanan data, resiliency dan sebagainya. EA, advanced control, electric vehicle, emerging load, teknologi ini juga penting sekali. Apalagi yang butuh betul-betul yang aman ya dan sebagainya. Kemudian teknologi pentingnya adalah ada policy regulator framework dan sebagainya. Nah, ini tantangannya, kuncinya ada beberapa ini. Dari ujung kiri sumber energinya, kemudian tantangannya, kemudian ada jembatan solusi, ya, kemudian hasil akhirnya. Ini tentunya perlu dikemas jadi satu yang lebih baik. Ya, ini tentunya perlu mempertimbangkan. Salah satunya adalah kunci transisi energi itu ada di fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Adalah kemampuan sistem untuk menyesuaikan pembangkitan maupun demand atau permintaan energi, pembangkitan energi dan permintaan energi. Jadi kalau dia otomatis pintar, kemudian mampu menyesuaikan dengan cepat terkait perubahan-perubahannya itu, maka ya sistem akan aman, cepat dan sebagainya. Oke, itu kuncinya di situ ya, ada di fleksibilitas, pembangkitan, baterai sistem atau storage, demand response, mengatur beban yang mau untuk bisa memadamkan bebannya pada waktu tertentu, super grid terkoneksi, smart grid dan digitalisasi sistem. Ini syarat fleksibilitas. Kemudian ini secara umum ya, dari jurnalnya Bapak Tundi, Dias dan sebagainya ini menyebutkan ada beberapa parameter yang harus dipenuhi ketika itu ingin mendorong fleksibilitas jadi satunya. Kita itu agak berat Mas Mbak, belum ada backbone yang kuat untuk bisa menanggulangi terjadi intervensi tinggi. Jadi ketika program 100 gigawatt ini mulai nanti masih dikatakan, ya ini backbone utamanya ini harusnya disediakan dulu fasilitas ini ya. Saya kuat, ini juga sambil kuat, kemudian nanti masuk yang lainnya untuk bisa mendukung sistem menjadi lebih handal, efisien dan baik ya. Baik. Nah, terus teknologi pendukungnya ada frame reliable-nya, ada storage system, ada storage-nya ya, mungkin ada pump hydro storage ya, ada baterai energy system. Ini banyak digunakan di Eropa, Jepang, USA, Asia. Cuma memang banyak kapasitas besar, cuma harganya mahal, investasi ya, waktu. BESS juga banyak di Jerman, Spanyol. Betul, ini selamat nih yang pendukung Spanyol ini tadi pagi merayakan juara ya, juara gelar dunia kedua. Kemudian flywheel storage ya, kemudian ada capacitor storage ya, ini juga udah banyak sekali yang mengembangkan ke sana. Nah, tadi di judul itu otak enablernya di BESS ya. BESS ini fungsinya banyak ya, paling utama ada kita namakan bulk energy ya, itu hanya sebagai penyimpan energi dan memindahkan energi tertentu dari waktu disimpan, diserap, kemudian dipindahkan ke waktu tertentu ya, atau big saving ya, ketika nanti sumber energinya tinggi, murah, siang hari ada PV-nya dicas ke baterai, kemudian dipindahkan ke sistem. Kemudian layanan tambahan ya, ada not following yang ikuti beban, spinning reserve, voltage support, back start, yang dalam mati, kemudian dinyalakan dari BESS. Kemudian frequency regulation, customer energy system, ada power quality, reliability, ada team shifting, capacity. Jadi kalau power quality ini kayaknya dengan kestabilan tegangan, kestabilan daya reaktif dan sebagainya, maupun frekuensi, itu juga sangat memungkinkan sekali untuk bisa diimplementasi. Dan ini bisa dilihat kapasitasnya itu ya besar ya, bisa dioptimalkan di sini untuk yang kapasitas BESS ya, sampai yang paling besar. Kalau pump hydro memang besar, tapi dia responnya tidak bisa cepat. Kalau pengen respon yang sangat cepat ya flywheel dan superkapasitor ini ya, cuma dia tidak bisa sampai di atas 1 mega. BESS itu masih bisa di atas 2 mega ya, besar bisa dengan modular dan sebagainya. Cuma nanti butuh K3L, suppression, tempat GI-nya dan sebagainya yang dengan jarak tertentu harus disediakan dan didesain dengan baik. Ini storage ya, di dalamnya ada baterai, ada sel, technology system, sistem coupling, grid integration dan sebagainya ya. Nah,
Ini sistem performance-nya ada banyak ya. Kalau di pasaran ini salah satunya kapasitasnya ada 1,65 sampai 2,5, terus grade frekuensi 50 Hz sampai 60 Hz. Ada yang menggunakan cooling sistemnya menggunakan active cooling maupun passive cooling ya. Ada yang menggunakan hanya AC ya, AC biasa, air conditioner ya. Terus menggunakan baterainya LFP ya. Nah, misalnya memang terintegrasi dengan kemampuan respons milidetik hingga detik dan kapasitasnya mendukung ya terkait ini. Ini harga baterai dan dayanya ketika baterai lead acid yang mungkin yang sudah banyak ditinggalkan ya, baterai kering yang banyak digunakan di kendaraan motor dan sebagainya. Kemudian SLB, NMC dan sebagainya ini juga sekali baterai dan lithium ion dan sebagainya sudah mulai sangat digunakan dan sebagainya. Nah, teknologinya ada lithium ion, kemudian yang paling banyak digunakan ada efisiennya cukup bagus, life cycle-nya tinggi, energy density-nya lumayan tinggi, power density-nya yang paling tinggi. Nah, ini yang dicari ya. Ya, waktu saat density-nya bisa besar. Oke, penyimpanan teknologi baterai untuk aplikasi lainnya menjadi dominan ya karena memiliki efisiensi tinggi, umur pakai panjang, respon cepat, dan biaya semakin kompetitif. Nah, PS di dunia kita itu udah ketinggalan juga Mas Mbak. Ini di dunia itu Cina itu leading. Mungkin tahun 2024 ya datanya. Yang 2025 itu datanya dia naiknya sudah sangat-sangat signifikan. Jangan lupa untuk ngupdate ini terkait. Ini udah sangat signifikan, sangat tinggi dan sebagainya. Terus ya timbul lagi penetrasi tinggi dan sebagainya. Ini kerasa sekali ya. Nah ini terjadi misalkan penetrasi tinggi sekali PLTS ini turun, kemudian sisanya dari selisih antara net load dengan pembangkitannya si PV-nya tadi itu disimpan ke baterai. Nah ini yang disimpan yang bawah ini ilustrasinya, yang nantinya digunakan untuk ketika beban malam hari ya. Yang itu salah satu peak saving yang umum yang jalan nih. Baik, lanjut. Kemudian, nah ini di negara-negara lain fleksibilitasnya banyak. PS itu banyak digunakan di Amerika ya, Italia dan sebagainya. Yang lainnya itu juga menggunakan mungkin tidak terlalu besar. Cina tadi sebetulnya. Cina itu juga besar, dia menggunakan mulai menggunakan elektrolisis atau hidrogen. Baterai juga besar sekali ya untuk estimasi ini. Sehingga ini ke depan tentunya sangat-sangat apa ya, perlu gerak cepat untuk memenuhi perubahan beban. Nah ini juga sama ya. Ini di Portugal itu banyak menggunakan combined cycle gas turbine. Jadi ketika penetrasinya tinggi banyak sekali, pembangkit VRE, PLTS, PLTB, mikrohidro dan sebagainya, biomas dan sebagainya, itu untuk bisa menanggulangi intermitensi naik turunnya dia dengan cepat ketika akan berubah ya. Misalkan ada awan lewat per 5 menit, lalu daya yang dihasilkan oleh PV kan turun. Nah, yang tukang tombonya siapa? Kalau di Portugal itu menggunakan combined cycle gas turbine ya, atau pembangkit gas. Bukan Cristiano Ronaldo ya, tapi ini adalah combined gas cycle turbine. Nah, kalau di Jerman itu menggunakan interkoneksi sistem. Jadi diinterkoneksikan sistemnya yang besar dan kecil, ketika nanti satu dengan lain kurang itu paling cepat menggunakan. Di Irlandia juga sama menggunakan combined cycle ya, gas turbine itu karena dia responnya cepat sekali Mas Mbak. Dia ordernya bisa dalam detik ya, atau bisa outputkan daya yang ya silakan. Nah ini benchmarking lain juga ya, di Portugal, Spanyol, Iberian, Venezuela itu terkoneksi antara Portugal dan Spanyol ya. Nah ini kalau Portugal itu WEN-nya sudah sampai 59, lebih besar yang punyanya Spanyol. Spanyol sampai 67,5 bauran energi WEN-nya, tinggi sekali udah nih dibandingkan yang lain. Artinya dia hanya selisih sedikit dengan gas turbin. Artinya
miliknya si Spanyol ini ya udah percaya sekali terhadap sistem ketahanan Dewan ya butuh sekali ya untuk bisa menanggulangi naik turunnya WAN ini ya, maka ya gas turbinnya pastinya harus mampu yang lebih besar ya. Nah ini 59,2 ini gas turbin ditambah dengan hidro ya, itu ya cukup lah untuk bisa menanggulangi wind dan solar ya. Kalau ini cukup dari gas turbin ditambah dengan hidro sudah sangat cukup untuk menanggulangi intermittensi 67% dari WAN. Oke, ini kalau gabungan keduanya yang sekarang ini memang masih interkoneksi bersamaan ya. Oke, nah ini hasil benchmark secara umum banyak di negara lain, Australia, Irlandia, Jepang, Australia dan sebagainya sudah menentukan beberapa kapasitas optimal yang ideal yang bisa masuk ke yang digunakan oleh negara lain ini. Ini yang perlu kita amati. Indonesia ini sekarang kita fokus apa? Gunakan mana analisis positif dan negatifnya, yang mana yang dipilih kemudian yang optimal terus dikembangkan menjadi lebih baik. Nah ini salah satu contoh sistem yang kami realisasikan di Lombok ya, menggunakan PV dan WAN. Kapasitas sekian ya, busnya itu ada 14, daya totalnya itu sekitar bandwidthnya sekitar 250 mega, 150 mega ya. Kemudian busnya ada 7, pembangkitnya ada 14. Oke, hasilnya seperti apa Mas Mbak? Ternyata penetrasi ketika menggunakan BESS itu lebih tinggi sekali, bisa sampai 67% ya dari kondisi sebelumnya yang sangat rendah. Ini yang perlu di tanyakan ke depan. Hasil penelitian ini ternyata ya itu loh, misalkan kalau kita pengen mendapatkan persentase penetrasi tinggi VRA ya memang salah satunya storage ini untuk sebagai penyumbang fleksibilitasnya. Tadi pilihannya cukup banyak, negara lain juga banyak, dan salah satunya kami menggunakan BESS dan terbukti mampu untuk meningkatkan 67% untuk proses dari simulasi yang dijalankan ya. Baik. Nah, tantangan dan peluang ke depan ketidakpastian sumber daya energi VRE tentunya perlu metode akurat, ketersediaan terbaru, integrasi VRE pada level energi besar membutuhkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi. Betul sekali, ini harus disiapkan ini. Mana yang diasiakan? Nah, tadi beberapa negara ini sudah ada sistem interkoneksi menggunakan BESS, menggunakan pump storage dan sebagainya. Udah ada beberapa pilihan yang bisa digunakan. Optimalisasi BESS menjadi sangat krusial ya, karena BESS mungkin dia bisa dipindahkan dengan cepat, kemudian estimasi cepat. Sehingga ini solusinya menggunakan optimalisasi BESS untuk bisa melakukan integrasi sistem. Nah, tantangan depan adalah ini mungkin butuh sistem yang lebih bersih dan energi meningkat, persediaan pelanggan meningkat, muncul model bisnis baru karena ada ini memang putus model baru ya. Smart Grid Virtual Power Plant mendukung tujuan nasional dan seterusnya. Untuk menuju transisi energi perlu dilakukan pemanfaatan optimal seluruh potensi ya, dengan karakteristik intermitensi, integrasi variabel energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional menghadapi banyak tantangan ya. Nah, biaya pendanaan murah dan ekonomi inovasi perencanaan sistem tenaga listrik menyediakan fleksibilitas. Nah, ini kata kuncinya ada di fleksibilitas, Mas Pak. Jadi perlu keberhasilannya memang di sini ya. Teknologi banyaknya teknologi tersedia, kemudian penelitian dalam bidang perencanaan operasi untuk mendukung integrasi sistem. Terus kemudian fleksibilitas bukan pilihan tambahan, melainkan syarat untuk mewujudkan sistem tenaga yang adalah bersih dan berkelanjutan. Itu beberapa poin penting yang harusnya mulai dipikirkan dan lanjutnya. Ya, demikian presentasi kurang lebih 30 menit ya dari progress forum dissemination untuk program equity IRN. Waktu saya kembalikan ke moderator lihat. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ciko atas pemaparan materi mengenai Smart Battery Energy Storage System. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, sebelum saya membuka kesempatan kepada
Rekan-rekan sekalian, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak Ciko. Untuk pertanyaan pertamanya, Pak, dari riset yang telah Bapak jalankan ini, apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan smart base, khususnya dari sisi infrastruktur jaringan listrik yang ada saat ini, Pak? Baik Mbak Salsa, terima kasih banyak. Jadi memang sistem tenaga listrik kita itu sering dinamakan adalah semi-deregulated market. Apa itu semi-deregulated market? Jadi malah agak condong ke deregulated market ya, artinya ekosistem energinya itu dikendalikan oleh negara. Dalam artian ini PLN ya sebagai pemain tunggal untuk yang penjualan energi di sisi hilir. Tetapi di sisi hulu yang di pembangkitan itu sudah menggunakan beberapa menggunakan pembangkit swasta yang sudah di open ya, dia menggunakan private market, sehingga kita sering namakan dengan semi deregulated market. Nah, ekosistem semi deregulated market ini ketika nanti kita berpindah, karena sekarang paradigmanya transisi energi. Ketika transisi energi itu paling ideal adalah mendekatkan pembangkit-pembangkit kecil renewable tadi itu dekat dengan beban. Lah ketika itu dekat dengan beban maka butuh base atau baterai. Lah implementasinya dari sisi aspek ada banyak ya. Mungkin dari sisi aspek teknis ya. Aspek teknis ini kita perlu menghitung tantangannya adalah ketersediaan lahan, kemudian tarif sewa lahan, pembebasan lahan, kemudian juga terkait dengan tata guna lahan, pengelolaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan teknis lain adalah misalkan hosting capacity, kemampuan sistem jaringan distribusi ataupun yang mendekati dengan tadi itu terpenuhi atau belum. Ini perlu dihitung, dianalisis, dipetakan. Tidak semuanya sama. Yang ketiga adalah terkait dengan implementasi BEST adalah misalkan pola operasi ya, pola operasi optimal dari BEST ya, karena di negara kita ini cenderung residensial ya, banyak bebannya di malam hari dan sebagainya. Ini perlu optimasi mana yang optimal untuk dioptimalkan sebagaimana untuk pengoperasiannya. Terus tantangan teknis lain adalah sisi penyediaan infrastruktur data center, karena semua nanti akan butuh data center, cloud computing dan sebagainya yang berdikari atas nama bangsa Indonesia, tidak menggunakan yang lain. Sekarang ini semua mobil listrik dan sebagainya kan kita import dan sebagainya, EMS isi dalamnya, kemudian sistem protokol komunikasinya, data cloud-nya, itu device-nya itu akan selalu ngirim secara real time log data itu ke negara pembuat dari alat-alat tersebut. Jadi misalkan kalau nanti ada crop, ada perang dan sebagainya, itu data kita diambil semua, dicuri, kemudian dimatikan mobilnya, dimatikan semua pembangkitnya dan sebagainya. Berat juga, itu memangnya harus penyediaan infrastruktur pendukung komunikasi itu harus kuat. Itu aspek teknis ya. Aspek hukum, penyediaan payung hukum yang dari vertikal maupun horizontal, dari pusat sampai daerah itu sinerginya bagus. Yang belum ada undangnya diundangkan dan sebagainya. Itu banyak undang-undang yang kita belum jalan. Kemudian sisi tadi hukum ya, undang-undang atau aspek legal, aspek ekonomi, tarif, penentuan tarif, fit-in tarif, term of use, kemudian penentuan tarif flat dan sebagainya, itu harusnya dihitung dan sebagainya, karena itu tarifnya akan berubah di negara lain. Itu sudah sangat dibahas sekali. Jadi tarif 1 jam ini 1 jam berikutnya itu berbeda sekali dan fluktuasinya sangat. Oke, itu cari tadi 3 aspek sosial, budaya, lingkungan dan sebagainya, penerimaan masyarakat, literasi energi, kemudian sosialisasi dan sebagainya, itu perlu bertahun-tahun untuk memahamkan ekosistem yang ada. Bahkan ekosistem kendaraan listrik yang sekarang diklaim sudah sampai 30%, kan baru kerasa ini 1-2 tahun ini, udah baru jalan. Itu ya saya sampaikan, mungkin nanti detailnya cukup banyak sebenarnya masalahnya. Baik, terima kasih Pak Ciko atas jawabannya.
Selanjutnya, saya membuka kesempatan kepada rekan-rekan sekalian. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan, dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Akan saya tunggu sekitar 1 menit. Ada presensi silakan, nanti hadiran dan sebagainya silakan diisikan. Baik, kepada Fauzan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak atas hasil yang sudah disampaikan dari risetnya Bapak. Di sini saya ada mau bertanya terkait sistem penyimpanan yang sudah disampaikan tadi bahwa sekarang mungkin kapasitas yang masih bisa disimpan atau BS itu battery energy storage system itu masih terbatas ya. Kalau kapasitas yang bisa disimpan masih mungkin paling maksimum itu 10 giga. Jadi saya mau bertanya lagi karena tadi dari negara-negara maju Eropa dan lainnya sudah menggunakan hydropower energy storage. Ya, jadi saya mau tanya, kalau di Indonesia itu belum menggunakan hydropower energy storage, tapi apa sistem penyimpanan energi yang masih bisa mendekat 10 giga itu supaya nanti kalau ada generasi listrik yang cukup besar bisa disimpan supaya bisa digunakan di waktu DRI itu sudah kurang ya. Itu saja yang saya mau tanya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Fauzan, luar biasa. Good question and good knowledge for your question, Fauzan. Yes. I will try to answer the question for Fauzan. Firstly, for BESS is only maximum capacity until 10 gigawatt. This is true. In Europe country using different model, different induction to outcome to push renewable energy penetration. Indonesia have many more preference exactly from pumped hydro storage. Indonesia pumped hydro storage has a huge potential. So PLN can can improve the storage from pumped hydro storage. Number two, using interconnection system, supergrid interconnection. Supergrid interconnection from island to island is Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, and other is Indonesia can interconnection one island to another. So if Java have more renewable energy income, can transfer to another island. This is two. Number one is pumped hydro storage, supergrid, and number three can use the model about power plant with fast ramping. Example is from gas turbine, from steam turbine generation about hybrid and gas and steam is using retrofit generation can storage many more of energy from renewable can establish. Ya, itu salah satunya ya Mas. Jadi memang ada empat, saya sebutkan 4. Jadi adalah tadi bisa menggunakan pertama tadi bisa menggunakan pumped hydro
interkoneksi sistem, kemudian ada menggunakan pembangkit fan response ya, tujuannya sudah establish ya, naik turunnya pembangkit tadi disimpan ke base, kemudian digunakanlah pembangkit yang responnya cepat. Terus tadi bisa juga misalkan kita kembangkan sistem-sistem yang kecil ya, di Indonesia kan banyak kepulauan. Sebenarnya kalau sistem-sistem kecil smart grid itu akan sangat dibutuhkan ke depannya. Nah, mungkin dari saya itu Pak Ustadz, jadi banyak yang bisa dikembangkan di Indonesia ya. Itu. Oke, siap. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Iya, ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Fauzan atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Pak Ciko atas jawabannya. Dengan demikian berakhir sudah sesi tanya jawab dan diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Sebelum kita menutup acara, mari kita abadikan dulu momen kegiatan hari ini melalui sesi foto